Persiapkanlah hidupmu menerima firman Tuhan, tenangkan hati dan pikiran di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dibaca dari kitab Yesaya pasal 5 ayat pertama sampai ayat ke-7. Begini firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian pembacaan nats firman Tuhan. Saya menyapa saudara-saudari dalam Tuhan. Salam. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, segala sesuatu yang kita kerjakan, pasti yang kita harapkan adalah hasilnya. Atau misalnya kita menanam tanaman, maka pasti yang kita harapkan adalah buahnya. Betapa senangnya kita bila buahnya itu baik, buahnya itu banyak, dan buahnya itu sangat memuaskan. Tetapi jika sebaliknya, pekerjaan yang kita lakukan tidak menghasilkan, atau tanaman yang kita tanam buahnya menghasilkan buah yang buruk dan busuk, maka kita pasti merasa kecewa. Begitu lelahnya kita mempersiapkan dan merawatnya, tetapi pada akhirnya buahnya hanya buah yang kecil, buruk dan busuk, maka kita pasti merasa kecewa. Seperti itulah perasaan Allah terhadap kaum Israel dan Yehuda yang tidak menghasilkan buah yang baik, tetapi justru buah yang asam, yang diungkapkan melalui nyanyian kemarahan dan diumpamakan seperti seseorang yang mempunyai kebun anggur. Pemiliknya sudah bersusah payah merawat sampai ia mendirikan menara jaga di tengah-tengah kebun anggur tersebut. Bahkan pemilik kebun anggur ini telah berharap pasti berhasil, sehingga ia menggali lubang tempat memeras anggur. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Yang dihasilkannya adalah buah anggur yang asam.
Dalam kekecewaan sang pemilik kebun anggur, ia menebang pagar durinya agar perusak dari luar bebas masuk, sehingga kebun itu habis dimakan dan diinjak-injak. Ia membiarkan semak-semak dan putri malu tumbuh, dan ia memerintahkan awan supaya jangan diturunkannya hujan. Itulah gambaran perasaan Allah terhadap kaum Israel dan Yehuda yang telah ia pilih menjadi umatnya. Allah hadir di tengah-tengah mereka. Allah selalu merawat mereka, yang diibaratkan tadi seperti seorang yang mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Allah telah memilih mereka menjadi umatnya untuk menjadi pilihan yang terbaik. Allah selalu menjaga mereka, membimbing, menolong, menguatkan dan memberkati mereka, supaya bangsa Israel ini menjadi penyembah-penyembah Allah yang sejati, penyembah-penyembah Allah yang baik. Allah mengharapkan sikap dan perbuatan mereka menyenangkan Allah. Tetapi ternyata tidak demikian. Malah sebaliknya, mereka hidup dalam kesombongan, pemberontakan. Mereka hidup dalam kelaliman, dalam keonaran. Mereka hidup dalam ketidakadilan dan ketidakbenaran. Sehingga Allah kecewa terhadap buah yang mereka hasilkan. Dan itulah sebabnya, seperti yang diumpamakan, ia menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Itulah akibatnya yang nantinya mereka, bangsa Israel dan Yehuda ini, dibuang ke Babel. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita juga adalah kebun anggur Allah. Kita harus menyadari bahwa Tuhan telah merawat kehidupan kita. Ia telah memilih kita menjadi umatnya dengan cara mati di atas kayu salib. Ia rela menderita sampai ia mati. Kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita, selalu menyertai sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada sampai saat ini oleh karena penyertaan Tuhan. Tuhan selalu memperdengarkan firman-Nya kepada kita setiap saat dan setiap waktu dengan tujuan supaya hidup kita menjadi baik. Itulah cara-cara Allah merawat kehidupan kita. Tuhan telah sepenuhnya melakukan yang terbaik. Apalagi yang belum dilakukan Allah bagi kita? Jika kita melihat kehidupan kita, itu semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebab itu Tuhan mengharapkan buah yang manis dari perbuatan sikap kita, harus menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kenyataannya masih banyak orang percaya yang masih menghasilkan buah yang asam bagi Tuhan, yang tidak peduli kepada Tuhan, yang masih mau melakukan segala sesuatu yang ia lakukan seturut dengan kehendaknya sendiri. Masih banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk berfoya-foya pada kemauan hatinya sendiri daripada ikut hati dan kemauannya Tuhan. Masih banyak orang yang percaya kepada kekuatan-kekuatan lain. Disitulah semua Tuhan melihat kehidupan manusia yang begitu jahat. Hati Tuhan merasa kecewa. . Sebab itu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan,
Dari firman Tuhan ini kita harus benar-benar menyadari bahwa kita adalah kebun anggur Allah. Jangan sampai dia merasa kecewa seperti kekecewaannya terhadap bangsa Israel yang diharapkan menjadi umatnya yang baik. Tetapi mereka justru memberontak kepada Allah. Supaya kehidupan kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Allah telah melakukan yang terbaik bagi kita. Allah telah melakukan segala sesuatu supaya hidup kita ini menjadi berarti. Supaya kebutuhan kita tercukupi. Jangan sia-siakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita respon dan kita terima dengan sikap perbuatan dalam hidup sehari-hari yang selalu menyenangkan Tuhan. Itulah buah yang manis yang diharapkan Tuhan bagi kita. Karena jika tidak, seandainya kita tidak menghasilkan buah yang manis, yang artinya perbuatan kita, iman kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak menjadi menyenangkan Tuhan, maka kita akan menerima hukuman dari Allah. Setiap orang yang memberontak kepada Tuhan, setiap manusia yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, maka akan menerima hukuman dari Allah. Tuhan akan meninggalkan orang tersebut. Tidak ada lagi kekuatan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga segala cobaan dan penderitaan datang silih berganti. Menjalani hidup sangat susah. Bahkan merasa hidup ini seperti beban yang paling berat. Tuhan membiarkan dan mengizinkan kebun anggurnya diinjak-injak dan dimakan habis. Bahkan tumbuh putri malu dan semak-semak. Itulah kesusahan, kesukaran hidup ketika Tuhan tidak ada lagi dalam kehidupan seseorang. Bahkan segala kebutuhan akan menjadi susah. Seperti di kebun anggurnya yang ia tidak mau menurunkan hujan. Hujan adalah kebutuhan tanaman. Ketika turun hujan, maka tanaman itu menjadi subur. Artinya, jika manusia tidak seturut dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak memberi pertumbuhan kesuburan terhadap manusia tersebut. Tuhan tidak memberkati, sehingga hidup manusia yang jauh dari Tuhan hidup dalam kesusahan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menjadi kebun anggur yang menghasilkan buah yang manis kepada Tuhan. Jika hidup kita sebelumnya adalah jauh dari Tuhan, mari kita mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Jika hidup kita selama ini belum menyadari bahwa Tuhan yang membimbing kita, yang selalu menguatkan kita, biarlah kita disadarkan dari firman Tuhan ini. Oleh karena Tuhanlah kita bisa kuat sampai saat ini. Terima dan responlah kebaikan Tuhan itu. Juga dengan sikap yang menyenangkan Tuhan. Lakukanlah segala perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Semoga kita orang beriman, kita orang percaya, benar-benar menjadi orang pengikut Tuhan yang sejati. Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar pengikut Yesus yang selalu menyenangkan dan memuji-mujinya. Kita berdoa. Kami akan ambil kesimpulan dalam hidup kami, Tuhan. Oleh karena kesadaran kami bahwa hidup kami ini adalah oleh karena pertolongan-Mu dan anugerah-Mu. Kami tidak sia-siakan itu semua. Kasih anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami. Tetapi kami
akan melakukan segala kehendak Tuhan, melakukan firman-Mu. Kami akan menjadi pohon anggur yang menghasilkan buah yang manis. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.